Shalom, selamat bergabung dalam acara doa dan puasa. Kita akan mengakhiri puasa kita pada hari ini dengan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kekuatan yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami boleh berpuasa pada hari ini. Dan saat ini kami kembali meminta ampun atas semua dosa dan kesalahan kami. Kami memohon pertolongan-Mu. Tolong kami untuk kami bisa mengerti akan firman-Mu yang sebentar akan disampaikan, bahkan bisa menjalankannya dalam kehidupan kami. Tolong hamba-Mu Bapa, di dalam hamba-Mu memberitakan sebagian dari firman-Mu ini. Urapi kami semua Tuhan, biarlah kami semua ini bisa menjadi saksi-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara terkasih, kira-kira 2 minggu yang lalu saya pernah menyampaikan kita belajar berdoa dari Daud. Daud mendasari doanya dengan mendekatkan diri. Dia mengangkat jiwanya di hadapan Tuhan. Lalu dia percaya kepada Tuhan. Hanya Tuhan saja yang dia sembah dan hanya Tuhan saja yang menjadi andalannya. Saat ini kita akan melanjutkan bagaimana Daud berdoa. Kita mau baca dari Mazmur 24 ayat 11 sampai 14. Oleh karena nama-Mu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Di ayat 11 itu merupakan kedua kalinya ketika Daud meminta ampun dalam doanya. Daud selalu ingin terlihat kudus, bukan cuma terlihat, selalu ingin hidupnya kudus di hadapan Tuhan. Karena Daud tahu kekudusannya itu akan menggerakkan hati Tuhan untuk menjawab doa-doanya. Daud ingin ditunjukkan jalan-jalan Tuhan. Daud ingin jalan yang harus dijalaninya itu adalah jalannya Tuhan. Jalan yang harus dijalaninya adalah sesuai dengan rencana Tuhan. Itu sebabnya Daud hidup takut akan Tuhan. Dan Daud tahu ketika hidupnya takut akan Tuhan, Tuhan akan menunjukkan jalan-jalannya. Saudara terkasih, ketika kita sebagai orang tua, hidupnya takut akan Tuhan, hidupnya terus bergantung kepada Tuhan. Percayalah, seperti Tuhan menjaga keturunan Daud sampai anak cucunya, maka keturunan kita sampai anak cucu kita akan dijagai oleh Tuhan. Karena kita akan mengajarkan bagaimana hidup takut akan Tuhan kepada anak-anak kita. Karena itu hidup takut akan Tuhan juga harus merupakan dasar dari kita berdoa dan bersekutu kepada Tuhan. Dan Tuhan akrab dengan orang hidupnya takut akan Tuhan. Dan orang yang hidupnya akan Tuhan selalu menerima janji-janji Tuhan. Itulah yang dikatakan oleh Daud. Lalu dia melanjutkan lagi doanya. Kita baca lanjutannya, Mazmur 25 ayat 15 sampai 18. Mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Berparinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Lapangkanlah hatiku yang sesak dan keluarkanlah aku dari kesulitanku. Tiliklah sengsaraku dan kesukaranku dan ampunilah segala dosaku. Di ayat ini, di ayat 15 tadi, apapun yang terjadi, Daud akan menjalankan hidupnya dengan terus memandang kepada mata Tuhan. Saudara mungkin pernah lihat binatang peliharaan ya, saudara punya anjing. Ketika anjing itu menginginkan makanan dari saudara, dia hanya memandang kepada saudara, dia memandang duduk di sebelah kursi saudara, memandang saudara ketika saudara makan. Karena melihat mata dari anjing saudara itu, pasti saudara tergerak untuk memberikan makanan yang saudara sedang makan. Bukan begitu? Itu maksudnya kita memandang mata Tuhan. Kadang-kadang kita sudah tidak bisa lagi menyampaikan sesuatu kepada Tuhan. Karena hati ini terlalu sesak. Karena hati ini terlalu sedih. Tetapi ketika kita hanya memandang kepada Tuhan,
Percaya, Tuhan sudah mengetahui apa isi hati kita. Ketika kita memandang pada Tuhan, Tuhan sudah mengerti bahwa kita hanya berharap kepada Tuhan, tidak berharap kepada yang lain. Lalu Daud merasa tertindas oleh orang-orang yang memburu dia. Daud memerlukan Tuhan. Saudara tahu, Daud tidak bersalah apa-apa, tetapi Saul ingin membunuh Daud. Karena itu, Daud hanya berharap kepada Tuhan. Ketika kita menghadapi masalah, memang tugas kita introspeksi. Apakah kesalahan kita yang menyebabkan kita bermasalah? Itu sebabnya kita harus berdoa dan meminta ampun terlebih dahulu. Tetapi ketika kita tahu kita tidak melakukan kesalahan apapun, ada orang yang ingin menjatuhkan kita, maka kita harus yakin bahwa Tuhan ada di pihak kita. Dan saudara, kita sudah lihat contohnya ya, tidak selalu orang yang berbuat benar itu selamat. Artinya selamat dari dicaci orang yang berbuat benar itu disenangi oleh orang. Justru seringkali ketika kita mau melakukan kebenaran, orang lain tidak suka. Contoh yang jelas adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu adalah orang yang tidak pernah melakukan kesalahan. Tetapi orang menyesah dia, menyiksa dia, sampai dia mati di kayu salib. Orang mempersalahkan dia. Sebentar lagi kita akan merayakan Jumat Agung. Dan kita juga akan merayakan Paskah. Mengingat bahwa Allah yang benar itu, Allah yang tidak bersalah itu, dia disalibkan untuk menjadi korban penebus dosa kita. Jadi ketika kita mengalami masalah bukan karena kesalahan kita, seperti Daud, kita mau datang kepada Tuhan dan memandang mata Tuhan saja. Berharap hanya pada Tuhan. Berharap hanya Tuhan yang mengangkat segala hal yang membuat kita sesak hati. Kesusahan yang diderita oleh anak-anak Tuhan, itu biasanya Tuhan tahu, selalu Tuhan tahu bahkan. Dan kita tidak perlu sibuk sendiri saudara. Tuhan akan bekerja untuk menolong kita. Seperti Daud juga. Berapa sering saudara berdoa kepada Tuhan karena saudara sesak, karena saudara merasa ditindas, karena saudara merasa ditinggalkan. Saya pernah pada posisi seperti itu. Kesesakan menimpa saya. Saya tidak melakukan kesalahan, tetapi saya dibuat bersalah. Saya tertindas, saya sendirian, saya tidak punya siapa-siapa, saya dibuang. Tapi saya percaya ada satu tangan yang kuat pada waktu itu yang menopang saya. Sehingga saya bisa melalui masalah demi masalah yang Tuhan izinkan terjadi atas hidup saya. Dan Tuhan menolong saya, mengeluarkan saya dari kesesakan. Saudara, ketika kita mengalami kesesakan, cepat-cepat datang kepada Tuhan. Perlu sekali kita berulang-ulang meminta ampun terlebih dahulu kepada Tuhan. Tapi saya percaya kalau kita datang kepada Tuhan dengan sepenuh hati, secara refleks kita minta Tuhan menilai kita lebih dahulu. Dan kalau kita salah, kita meminta ampun, Tuhan akan mengampuni. Sehingga kita boleh dikuduskan. Dan Tuhan akan mendengarkan doa kita. Hidup yang takut akan Tuhan, berharap kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, kemudian berdoa dengan penuh iman dan sungguh-sungguh hanya kepada Dia saja. Doanya akan dijawab Tuhan. Puji Tuhan, kita mau terus belajar untuk selalu mendekatkan diri kepada Tuhan, bersekutu dengan Tuhan di dalam doa dan sambil berpuasa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang dalam surga, terima kasih Tuhan untuk renungan firman Tuhan. Kami mau belajar kuat berjalan bersama dengan Engkau. Kiranya Tuhan, Engkau menolong kami untuk kami bisa berdoa dengan kerendahan hati dan beriman kepadamu, sehingga hatimu tergerak untuk menjawab segala doa-doa kami. Kami membutuhkan jalan-jalan-Mu, kami membutuhkan tuntunan tangan-Mu. Pegang tangan kami Tuhan dengan tangan-Mu yang berlubang paku. Ajari kami untuk kami bisa lepas dari kesesakan-kesesakan yang kami rasakan dalam hidup kami.
Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Sampai jumpa pada renungan persekutuan doa yang akan datang. Puji Tuhan.